Setelah melalui proses komunikasi, koordinasi, dan pembahasan yang komprehensif dengan Bappenas, maka rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara sebagai nama ibu kotanya yang baru nanti. Jadi IKN yang semula singkatannya Ibu Kota Negara telah menjadi Ibu Kota Nusantara. Pengesahan undang-undang ini dilakukan di DPR RI, tepatnya Gedung Nusantara, pada tanggal 18 Januari 2022. Memang ada keberatan dari parpol PKS, yaitu parpol yang belum menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, tetapi tidak digubris oleh Ketua DPR yang memimpin sidang, Ibu Puan Maharani. Terima kasih Ibu Puan Maharani. Jadi sejak pengesahan undang-undang tersebut, proses pemindahan ibu kota Nusantara sudah harus dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dan 2 bulan sejak pengesahan undang-undang tersebut, Presiden Jokowi harus memilih seorang pemimpin untuk memimpin otorita ibu kota Nusantara. Siapakah yang akan terpilih? Mari kita sama-sama mendoakannya dan percaya kepada pemerintah yang akan mengambil keputusan yang tepat untuk memilih pemimpin atas ibu kota Nusantara tersebut. Pemindahan ibu kota negara keluar dari Pulau Jawa bukan terjadi secara mendadak atau bersifat tiba-tiba ya. Ini sudah direncanakan sejak lama. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun, pada era pemerintahan Hindia Belanda, mereka juga menginginkan pemindahan ibu kota bukan di Batavia, keluar dari Batavia, karena pada masa itu sering terjadi wabah kolera yang membunuh banyak orang-orang Belanda. Orang-orang Batavia, orang-orang Betawi juga banyak yang mati ya. Jadi menimbulkan efek traumatis sehingga mereka ingin pindah. Tapi tidak jadi juga. Salah satu yang menjadi favorit itu sebenarnya Bandung. Maka ada julukan terhadap Bandung itu Paris van Java. Kemudian pada pemerintahan Soekarno juga ada rencana untuk memindahkan ibu kota keluar dari Pulau Jawa. Bahkan Soekarno bukan saja telah merencanakan, tapi telah melakukan peletakan batu pertama di Palangkaraya pada tahun 1957. Sudah ada tuh. Jadi itu sudah bukan dalam bentuk rencana lagi, tapi sudah bentuk tindakan ya. Tetapi ada beberapa peristiwa yang membuat proses pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa tertunda dan berujung kegagalan. Salah satunya yaitu pada tahun 1962 ada Asian Games, itu menyita energi dan biaya ya. Itu membuat tertunda pemindahan ibu kota. Kemudian ada lagi kejadian perang dengan Malaysia yang lebih terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Kurang lebih tahun 63-64 ya, kalau tidak salah. Saat itu pasukan Indonesia mengalami kekalahan ya, karena pasukan kerajaan Malaysia dibantu oleh pasukan khusus Inggris dan Australia. Tetapi perang akhirnya tidak bisa berlanjut dengan Malaysia karena di dalam negeri sendiri terjadi kudeta PKI tahun 65. Akhirnya tertundanya semakin panjang. Tidak jelas kapan akan pindahnya dan kapan akan eksekusinya dan bagaimana cara merealisasinya. Setelah peristiwa kudeta PKI, kekuasaan berpindah ke tangan Soeharto, sempat juga merencanakan untuk pindah ibu kota. Sempat dipelajari di daerah Jonggol, tapi hanya dalam taraf rencana saja, tidak menjadi kenyataan. Kemudian pada era SBY juga sempat mau pindah, tetapi semuanya berakhir kegagalan. Tidak jelas selama SBY berkuasa 10 tahun itu tidak ada eksekusi apapun. Ya. Nah,
pada era Jokowi ini baru bisa terlaksana dengan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi mengeksekusi pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa dan yang terpilih di Kalimantan Timur itu sudah digagas oleh Soekarno. Jokowi hanya eksekusinya saja. Jadi ini bukan tiba-tiba dan bukan bersifat mendadak. Ada beberapa alasan yang membuat pemindahan ibu kota harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda lagi. Salah satunya adalah kemacetan yang parah. Akibat kemacetan itu maka terdapat kerugian negara kurang lebih 65 triliun per tahun hanya untuk Jakarta. Ya. Kemudian banjir yang tidak selesai juga masalahnya. Sudah mulai membaik era Jokowi, Ahok menjadi gubernur DKI waktu itu, tapi pada era Anies semakin parah, tidak selesai juga. Kemudian sebagian wilayah DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta itu kan di bawah permukaan laut akibat pengambilan air bersih yang berlebihan. Jadi diperkirakan tahun 2050 akan tenggelam. Jadi tidak bisa ditunda pemindahan ibu kota. Harus segera dilakukan. Tapi apakah Jakarta menjadi sepi? Tidak juga. Infrastruktur semua sudah lengkap ya. Dan dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan membuat sebagian beban Jakarta juga ikut berpindah. Jadi Jakarta akan berangsur-angsur pulih, tapi butuh waktu yang lama. Tetapi kalau masalah banjir tidak selesai juga, maka pusat ekonomi akan berpindah ke kota-kota sekitar, kota-kota penyangga, terutama Karawang dan Tangerang. Tapi Jakarta tetap tidak akan sepi. Mungkin akan jadi pusat perkantoran swasta, kantor hukum, dan lain sebagainya ya. Saya menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta keluar dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dengan cara yang berbeda. Menurut saya, itu upaya pemerintah untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika ini dari orang-orang tertentu yang ingin menggantikan Pancasila dan negara yang berbineka tunggal ika ini dengan sistem pemerintahan khilafah. Mereka yang berpaham intoleran dan seringkali melakukan aksi radikalisme tersebut melihat Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sebagai peluang terbaik untuk menguasai seluruh Indonesia. Jadi mereka beranggapan jika berhasil menguasai Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan, maka mereka dengan mudah sekali akan menguasai seluruh Indonesia. Itu kan mirip dengan pola pikir PKI. PKI belajar dari kegagalan pemberontakan waktu lalu karena mereka tidak berhasil menguasai Jakarta. Karena itu PKI melakukan pemberontakan dan merebut kekuasaan langsung dari jantung Indonesia, yaitu ibu kota Jakarta. Kita lihat lagi Pilkada DKI waktu lalu, Ahok diserang dengan agama dan rasis. Dalam kasus di pengadilan, Ahok ingin mendatangkan saksi ahli dari Mesir. Mesir adalah negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan sudah pasti mereka akan paham bahasa Arab. Tetapi itu pun juga ditolak, bayangkan. Kemudian ada anak-anak kecil yang seharusnya masih bersekolah dan seharusnya masih polos, tapi sudah diajar kebencian begitu parah sehingga mereka berteriak dengan nada permusuhan, bunuh si Ahok, bunuh si Ahok. Saya jadi heran dan bingung. Ajaran agama apa yang mengajarkan kebencian seperti itu? Tuhan mana yang mengajarkan kebencian seperti itu? Bingung kan? Kemudian orang-orang yang membela Ahok diancam dengan tidak akan disalatkan di masjid jika dia meninggal dunia. Itu kebencian yang luar biasa yang di luar
akal sehat. Karena Tuhan tidak mungkin mengajarkan kebencian. Karena agama tidak mungkin mengajarkan kebencian. Tetapi syukurlah, Ahok menderita hanya seketika. Setelah dia keluar, dia masuk dalam kemuliaan, derajatnya ditinggikan oleh Yang Maha Kuasa. Sebaliknya para musuh-musuhnya hanya senang sementara, setelah itu mereka mengalami tragedi yang memalukan. Ini pelajaran penting bagi kita semua supaya jangan pernah mau memanfaatkan Tuhan untuk memuaskan hasrat kekuasaan atau hasrat politik kita. Jangan pernah memanfaatkan agama untuk memuaskan keserakahan politik kita. Kita sama-sama telah mengetahui alasan ibu kota negara harus pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Sebagian alasannya telah dipublikasikan sehingga kita mengetahuinya bersama. Sekalipun ada juga alasan yang tidak harus dipublikasikan karena akan menimbulkan kegaduhan nantinya. Tetapi kita sama-sama juga telah mengetahui bahwa alasan tersebut sangat logis dan benar adanya. Lalu gimana dengan lokasi ibu kota Nusantara saat ini? Lokasi ibu kota Nusantara saat ini selama ini sangat jarang terjadi gempa. Saya ulangi lagi, sangat jarang terjadi gempa. Sehingga akan aman ya dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Luas wilayah Kalimantan yang sangat luas dengan rimbanya yang juga luas tersebut masih sangat memungkinkan untuk membangun apa saja di sana. Sudah pasti akan lebih menarik sebab tidak semahal dengan Jakarta. Masyarakat Kalimantan adalah masyarakat yang berbudaya juga karena mencintai budaya sendiri sebagai bagian dari budaya Nusantara. Paham kardun pasti akan sulit berkembang di sana. Itu hal yang menggembirakan. Yang paling penting kardun belum ada di sana. Itu baru mantap. Terlihat sangat menjanjikan dan memberikan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi kan? Akhirnya Bill Gates dan Rockefeller pun ingin menemui Jokowi nanti di Bali untuk membahas tentang perubahan iklim. Sudah pasti itu berhubungan dengan ibu kota Nusantara yang memiliki banyak rimbanya itu. Jadi Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berpartisipasi penting dalam program isu perubahan iklim. Ini bukan program amal, tetapi akan ada dana yang mengalir dari yayasan Bill Gates dan Rockefeller masuk ke kas negara. Semakin mantap lagi kan? Mantapnya masih belum selesai karena Elon Musk meminta kepada Jokowi secara langsung untuk dibangun landasan pesawat superjet yang akan mampu terbang dari Kalimantan ke Amerika Serikat hanya dalam waktu 1,5 sampai 2 jam saja. Seperti penerbangan Jakarta-Bali ya, yang juga membutuhkan waktu 2 jam juga. KRL dari Bogor ke Tanah Abang juga 2 jam. Sepeda motor dari Bogor ke Jakarta juga sama, 2 jam saja. Tetapi kali ini hanya dengan 2 jam orang Indonesia sudah bisa tiba ke Amerika. Akan semakin mantap lagi karena DPR bersepakat membuat seperti GBHM tentang IKN dan Ibu Kota Nusantara. Nama tepatnya saya lupa, tapi seperti GBHN ya. Sehingga siapapun pemimpin setelah era Jokowi, maka dia harus melanjutkan proyek dan program Ibu Kota Nusantara sampai tuntas, terlalu mantap. Dan yang terakhir, sayembara pemenang desain Ibu Kota Nusantara adalah Nagara Rimba Nusa yang terpilih dari 755 peserta. Selamat ya, saya berdoa agar Tuhan saya Yesus Kristus menyertai kalian agar dapat bekerja dengan baik dan selesai pada waktu yang tepat. Tuhan akan berikan kalian hikmat ilahi untuk mengerjakan desain Ibu Kota Nusantara dengan hasil yang mengagumkan dan tidak terpikirkan oleh banyak orang. Bekerjalah dengan niat hati yang benar, ikuti prosedur yang benar supaya hasilnya menjadi berkah bagi banyak orang. Terima kasih. Dan telah terpilih dari 755 peserta sayembara, itu merupakan sebuah pencapaian yang
sangat hebat. Terbaik pertama adalah Nagara Rimba Nusa. Nagara Rimba Nusa karena kami melihat Nagara sebagai perwakilan pemerintah dan juga rakyat ada di situ. Rimba adalah karakter hutan yang memang ada di lokasi kita di Kalimantan, dan Nusa adalah suatu hal yang identitasnya selalu bisa kita miliki sebagai bangsa Indonesia karena kita tinggal di kepulauan, dan kepulauan itu adalah identitas bangsa kita salah satunya. Dan yang kami usungkan di sini adalah bagaimana satu kami bisa menjadi kebanggaan untuk bangsa dan juga untuk internasional. Salah satunya adalah bagaimana kita mengangkat cerita hutan menjadi inspirasi kita di dalam membangun. Bagaimana kita belajar kota ini menjadi bagian dari ekosistem alam yang terintegrasi.